Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kita berkumpul lagi dalam ODP. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Baiklah, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa ya. Bapak, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan, kekuatan yang baru untuk kami semua Tuhan. Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan, yang memberikan hikmat yang baru Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sharing saya pada pagi saya kasih judul Hidup dalam Kebenaran. Sebelumnya kita baca di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, dari ayat ini tuh saya dapati bahwa semua atau segala sesuatu itu boleh kita lakukan, karena memang Allah kan sudah memberikan kita free will atau kehendak bebas. Nah, untuk manusia yang diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, apa yang hendak kita lakukan, satu hal yang harus kita sadari bahwa sebebas-bebasnya tindakan kita, ada kuasa Tuhan yang lebih berkuasa dari kita. Nah, yang sanggup menentukan jalan serta langkah hidup kita. Untuk itu kita harus memperhatikan apakah itu membangun, apakah itu berguna untuk hubungan kita dengan Tuhan, untuk hubungan kita dengan sesama, atau bahkan bagi kehidupan kita sendiri. Nah, kita juga tahu kan bila ada yang membangun dan ada yang berguna, tentu ada juga yang dikatakan menghancurkan dan sia-sia. Nah, untuk itu kita minta hikmat dari Tuhan, mana yang kita kerjakan dan lakukan. Seringkali itu timbul pertanyaan dalam seharian kita. Bolehkah kita marah kalau kita kesal? Boleh. Dan atau bolehkah kita main game atau nonton sampai pagi, begadang, dan besoknya kita bangun dalam keadaan mengantuk? Boleh. Nah, tapi yang jadi pertanyaan itu, apakah semuanya itu membangun dan berguna, atau apakah itu kehendak roh atau itu kehendak dari daging? Nah, kalau itu memang berasal dari kehendak roh, tentu akan membawa kita untuk menghasilkan buah roh. Kita harus cek adakah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelembutan dan penguasaan diri. Nah, lain hal ketika itu berasal dari kehendak daging. Tentunya itu biasanya fokus kepada ego atau diri kita sendiri atau kesenangan kita sendiri ya. Nah, jadi pastikan dulu pilihan yang kita mau lakukan atau kerjakan itu membangun dan berguna bagi kehidupan kita, baik untuk kesehatan kita pribadi, bagi sesama, dan bagi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita memilih yang merusak dan yang sia-sia ya. Untuk itu kita bersyukur juga kalau kita tuh punya manual book kehidupan ya, yaitu Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Nah, jangan sampai kita abai dengan manual book itu. Nah, saya punya analogi tentang manual book. Saya ambil contoh untuk manual book kendaraan lah ya. Seringkali itu kita abai untuk membacanya karena mungkin kita merasa sudah terbiasa atau biasa untuk berkendara gitu kan. Nah, padahal di manual book itu berisi informasi penting. Di situ kita tahu ada informasi untuk tekanan angin yang sesuai seperti apa, keterangan pemeliharaan, dan ketika ada kendala atau error, di situ juga kan ada keterangan untuk lampu indikator ini, artinya ketika menyala kerusakannya di bagian apa. Nah, dan celakanya kita itu sering abai membaca manual book tersebut karena kita merasa kendaraan kita itu baik-baik saja. Nah, jangan sampai ketika kendaraan kita rusak atau mati total, baru kita mau baca manual book tersebut untuk mencari solusi apa sih yang rusak untuk kendaraan ini. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini ya, kita bersyukur punya manual book kehidupan kita, Alkitab atau firman itu sendiri. Nah, di situ semua yang kita perlukan itu ada, baik seperti apa kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita bersikap sebagai orang tua, bagaimana bersikap kita sebagai anak, dan bagaimana kita
bersikap dalam keluarga, bagaimana kita bersikap di dalam sosial. Nah, dan kita tahu Roh Kudus itu kan yang menolong ya melalui firman Tuhan. Jadi bagaimana Roh Kudus bisa menuntun atau menolong, mengingatkan kita kalau kita sendiri tuh nggak tahu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang utama. Untuk itu kita juga mau punya hati yang taat dan mau dibentuk untuk kita hidup dalam kebenaran. Nah, saya diingatkan juga di Roma 12 ayat 2, mari kita baca dulu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan Allah, dan yang sempurna. Nah, firman ini kan mengingatkan kita lagi tuh untuk tidak menyerupai dunia, melainkan kita harus mengalami pembaruan akal budi, di mana pembaruan akal budi itu proses untuk pikiran dan kita itu diarahkan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita tidak hanya sekedar tahu dan yang benar saja, tapi kita punya hikmat untuk membedakan, punya kekuatan untuk memilih, iman untuk selalu taat kepada kehendak Allah. Itulah hidup yang berkenan kepada Allah, bukan karena kekuatan atau pengalaman kita semata ya, tapi minta Roh Kudus juga untuk tuntun keseharian kita. Nah, akhirnya firman Tuhan saja yang membimbing kita untuk melakukan apa yang membangun dan berguna, dan juga memberikan kekuatan untuk melawan yang sia-sia. Sekian renungan dari saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan akan bersyukur Tuhan buat anugerah dan kebebasan yang Kau berikan di dalam Kristus. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kami hikmat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga setiap perkataan, setiap perbuatan, agar kehidupan kami menjadi teladan untuk nama-Mu saja dimuliakan Tuhan Yesus. Hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.